teman-teman, kembali lagi channel Fadil. Oh ya teman-teman, sebelumnya Fadil udah tanya ke teman di Instagram, di IG Story, tanya ke mereka tentang konten apa yang akan dibahas untuk kedepannya. Mungkin mereka ada saran, dan Fadil dapat satu saran yang menarik untuk dibahas dari teman, namanya Araya Najila. Bisa di follow Instagramnya. Jadi kita akan membahas tentang ini. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe video Fadil dan jangan lupa untuk follow Instagram Fadil. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini Fadil akan membahas tentang kenakalan-kenakalan remaja. Yang sebelum-sebelumnya membahas tentang storyboard Aceh, jadi hari ini kita akan membahas konten-konten saran dari teman-teman Instagram. Nah, kenakalan remaja tersendiri merupakan pelanggaran-pelanggaran norma kehidupan yang sering dilakukan oleh remaja atau para anak-anak yang sedang masa pubertasnya untuk naik umur, dari biasanya berkisaran dari umur yang 13-14 itu sampai ke umur ke atas, ke 17-18-19 gitulah. Jadi itu semua terjadi karena masa pubertasnya. Oh ya teman-teman, seiring berjalannya waktu, kenakalan-kenakalan remaja sendiri meningkat, ataupun kalau bahasanya terjadi perubahan. Dari zaman dulu kenakalan remajanya masih biasa-biasa saja, tapi pada zaman kita sekarang kenakalan remajanya udah dikategorikan darurat. Misalnya pada zaman sekarang banyak kita lihat kenakalan remaja yang berat-berat seperti penggunaan narkoba, habis itu pencurian yang sering terjadi sekarang oleh anak-anak remaja, balap liar, tawuran, bolos sekolah, berkelahi dengan teman sendiri, dan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Oh ya teman-teman, ini semua terjadi karena banyak faktor-faktor di belakang hingga membuat para remaja ini menjadi ingin tahunya besar, ataupun menjadi ingin melakukan kenakalan-kenakalan remaja ini tersendiri. Faktor-faktornya sendiri terdapat dua faktor besar, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal ini merupakan faktor dari, contohnya kayak dari lingkungan keluarga, yang pertama jadi dari keluarga, yang kedua dari lingkup pergaulan yang tidak sehat. Misalnya seseorang ini sering bergaul dengan orang-orang yang dikategorikan nakal, dan juga dari lingkungan sosialnya, bukan dari pergaulan saja tapi lingkungan sosialnya juga. Contohnya, misalnya seseorang ini hidup di lingkungan orang-orang yang baik lah, kita bilang orang-orang yang baik, tapi pergaulannya di lingkungan orang baik, tapi lingkup sosialnya tuh nggak mendukung dia untuk melakukan suatu kebaikan. Jadi sama saja dikatakan usaha dia untuk menjadi baik, untuk menjadi kepribadian yang baik, tertunda atau tertahan oleh lingkungannya. Dan juga untuk faktor internalnya tuh terdapat dari pencarian jati diri. Banyak dari kita dari masa-masa pemuda ini, di masa pubertasnya, sering mencari jati diri. Mencari jati diri ini maksudnya ingin tahu lebih, ataupun ingin melakukan segala sesuatu hal tanpa melihat efeknya ke depan. Dan ini sering terjadi teman-teman. Dan juga pengendalian diri yang lemah. Misalnya emosionalnya masih terlalu tinggi, tidak dapat mengatur emosional dan lain sebagainya. Oh ya teman-teman, ini dapat berpengaruh buruk terhadap kita, terutama bukan untuk kita pribadi juga, tetapi untuk keluarga dan juga masyarakat kita. Misalnya kita sering melakukan pencurian, tentu akan membuat masyarakat resah, dan juga
akan berdampak buruk terhadap kita dan keluarga kita juga. Dan juga kalau misalnya kita sering seperti narkoba, kita dipandang buruk oleh masyarakat. Kalau kita sering tawuran, orang masyarakat resah dan lain sebagainya. Tentu segala kenakalan-kenakalan remaja ini sangat berdampak buruk bagi kita semua. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Fadil akan memberikan beberapa tips cara untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya ataupun dapat meminimalisir kenakalan-kenakalan remaja kita, teman-teman. Yang pertama yaitu lakukanlah berbagai kegiatan positif. Jadi kalau misalnya kita memulai kegiatan-kegiatan kita bermula pada kegiatan-kegiatan positif, otomatis kehidupan kita sehari-hari akan berubah dampak buruknya. Misalnya kita sering melakukan kegiatan-kegiatan positif, sering mendekatkan diri kita pada Allah ataupun lain sebagainya, menolong sesama. Otomatis kegiatan-kegiatan kita itu terhindar dari yang namanya kenakalan remaja. Yang kedua yaitu lakukanlah hubungan baik antara masyarakat ataupun keluarga kita terhadap kita, antara masyarakat terhadap kita. Ini tentu sangat mendukung kita untuk menjadi kepribadian orang-orang, untuk menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang baik. Yang ketiga yaitu jauhi dari lingkungan yang tidak sehat dan juga pergaulan-pergaulan yang menyeleneh. Jadi mungkin hanya sampai di sini. Oh ya teman-teman, jadi ingatlah masa depan bangsa kita ini merupakan masa depan kita yang pegang. Terutama bagi para pemuda ataupun remaja-remaja yang aktif, juga kreatif, dan yang pastinya memiliki kepribadian yang baik. Jadi untuk mendapatkan itu semua, tolong jadilah orang yang baik dan berguna bagi bangsanya. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan share, subscribe ke teman-teman kalian. Dan ingat, lakukanlah kebaikan dalam kehidupanmu agar kebaikan menghampirimu. Sampai jumpa di video selanjutnya.